Bicara soal vegetarianisme, gaya hidup yang satu ini sudah memiliki banyak sekali penganut, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Tak heran jika vegetarianisme dianggap sebagai gerakan yang mendunia. Seorang vegetarian biasanya membatasi pola makan mereka dengan mengonsumsi produk nabati atau produk yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Vegetarian sendiri memiliki ragam jenis yang bervariasi, seperti ovo-lacto-vegetarian yang masih mengonsumsi telur dan susu, lacto-vegetarian yang masih mengonsumsi susu tapi tidak mengonsumsi telur, dan murni vegetarian yang hanya mengonsumsi tumbuh-tumbuhan saja. Menjadi vegetarian memang pilihan masing-masing orang, dan tentu saja ada pro dan kontranya. Kali ini Meloka Inisiatif kedatangan tamu spesial yang akan membagikan ceritanya mengenai vegetarian. Berikut cerita dari mereka. Halo semua, nama saya Airin Umar, saya founder dari Lokapada. Halo semuanya, aku Dea Dini, aku creative designer dari Lokapada. Mungkin kalau misalnya sebelum aku di Loka, aku bakal jawabnya orang-orang yang makan sayuran aja gitu. Cuma sekarang karena aku udah punya banyak insight soal vegetarian dan soal veganism, aku bisa jawab satu katanya impactful. Kalau aku sebelum jadi vegetarian, satu katanya nyiksa. Setelah jadi vegetarian, impacts. Dea bukan vegetarian. Tapi aku makan seringnya emang makanan vegetarian. Kalau saya mulainya itu dari mulai meditations. Dari sana itu merasa pas waktu jadi vegetarian ya, seminggu 10 hari itu badan ringan. Tapi memutuskan untuk jadi vegetarian itu pada saat saya tahu bahwa menjadi vegetarian itu adalah salah satu cara termudah buat orang malas seperti saya untuk berkontribusi terhadap dunia. Itu juga disebutkan di United Nations Top 10 Way of Lazy People Contributing to the Planet, right? Which is salah satunya adalah makan plant-based. Oke. Kalau aku karena setiap hari aku makannya seringnya makanan vegan, aku jadi ngerasa emang ada impactnya kayak terutama buat perut aku ya. Aku soalnya sering bloated gitu perutnya. Jadi Sabtu Minggu juga sebenarnya aku lebih milih untuk makan sayur sih daripada makan makan ayam atau makan daging, soalnya ke perut tuh aku mudah bloated, dan itu tuh aku baru sadar setelah setiap hari aku makan vegan di Loka. Kalau aku lebih mikir, oh ternyata makanan vegan itu it doesn't have to be taste so healthy all the time, dan kayak ternyata bisa enak juga gitu, bisa tetap kerasa kayak I'm enjoying the food that I'm eating dan tidak menyiksa. Kalau saya hal negatifnya itu adalah pasti awal-awal menjadi vegetarian, semua orang put a bet that I'm gonna give up this lifestyle in 6 months. Jadi aku merasa nggak didukung oleh semuanya dan dijadikan anak tiri kan, jadi burden child gitu loh. Negatifnya itu. Positifnya, I believe that I can do anything. Karena dari awal itu, dari lahir itu I'm a foodie, I'm a big foodie. Kalau dikasih makanan give me joy gitu loh. So the day I become vegetarian is the day I'm doomed. I felt ya, karena pada saat itu kita belum buka Loka waktu itu kan. And I thought, am I gonna adopt this lifestyle? Ya memang lebih gampang gitu loh untuk memberikan kontribusi kepada planet daripada saya harus bike to work every day. Tapi I'm gonna let go all the good food kan. Out of this, the positivity is right now I have Loka. And I can prove my friends wrong and they still stay my friends. Kira-kira begitulah.
dijadiin burden child Mbak sama teman-teman. Literally dipanggil you are a burden child. Karena kalau kemana-mana itu harus mikirin kan, nih Irene ada makanan nggak? Padahal kita kan gampang ya, just give us anything, we have it, tofu kayak ada nasi itu vegetarian gitu loh. Cuman di kepala mereka ini orang ngerepotin kan. Jadi ya aku di label sebagai burden child bukan hanya oleh teman-teman tapi juga oleh keluarga yang dibilang merepotkan kan. I feel that's quite funny sih. Even jadi teman-teman kayak awal-awal itu pada like nggak mau ngajak gitu. Gitu deh. jadi kayak tas awalan. Sebenarnya kalau dilihat karena menjadi vegan dan vegetarian itu kita tidak makan produk-produk hewan, jadinya banyak hal yang kita selamatkan gitu. Karena kan kalau misalkan kita makan daging, pasti untuk raise a cow atau raise a chicken tuh pasti butuh banyak resource kan, antara air, terus pakan mereka juga kan sebenarnya butuh banyak ya untuk bisa nyampe mereka dipanen. Nah, dengan kita jadi vegan dan vegetarian, of course we have a great impact for the environment karena kita save water, terus carbon footprint juga jadi lebih dikit. Apalagi kalau di Loka itu kita kebanyakan sayurannya kita ngambil dari petani lokal, jadi carbon footprint-nya juga makin dikit. Gila, ya hebat. Kalau dari saya sih, kita selalu mengatakan, my body is my temple, right? The universe is my world, is my home. Tapi consciousness levels yang saya rasakan setelah menjadi vegetarian adalah, dampak yang saya rasakan menjadi vegetarian terhadap diri sendiri adalah pertama, dari badannya saya ya, merasa lebih sehat toh. Dan recovery mode-nya itu lebih cepat kalau lagi lari-lari, loncat-loncat gitu kan, kecapean itu recovery mode-nya lebih cepat. Itu dari diri sendiri. Sama jerawatnya berkurang nih. Itu dari pribadi ya. Kalau kedua, untuk ke lingkungan yang di luar, karena heighten of consciousness of our own body, itu otomatis juga lebih conscious apa sih yang terjadi di luar sana. Dan dengan banyaknya research yang untuk menguatkan diri menjadi vegetarian, ketahuan bahwa setiap satu meals itu berkontribusi sama seperti yang dia katakan terhadap air bersih. Lebih tepatnya 1.387 liter air bersih, 1 meter square lahan hutan, 6 kilo biji-bijian pangan, dan 3 kg emisi CO2 hanya dari satu kali makan. Kenapa begitu? Karena ini ada tali rantai ekosistemnya yang sangat panjang sekali pada saat kita mengorder sesuatu atau memutuskan, saya hari ini mau makan daging, saya hari ini mau makan sayur. Itu ekosistemnya ketarik sampai ke belakang gitu loh. Tapi banyak sekali orang yang tidak menyadari hal tersebut. Jadi itulah dampak environment dari sebuah keputusan kita hari ini mau makan apa. Ada. Kalau misalnya kita ya kadang-kadang kan suka makan salad toh. Kita demand kalau salad itu harus secantik semulus wajahnya kita. Itu sesuatu yang nggak memungkinkan. Karena kalau misalnya seperti itu pestisida yang harus ditaruh di dalam lahan itu sangat banyak sekali dan itu merusak lingkungan pada akhirnya. Jadi itu satu. Kedua adalah hadirnya mock meats atau mock meats kayak makan kayak apa namanya daging buatan yang dari tepung itu it's very delicious ya, itu mirip banget dengan daging. Tapi downside-nya adalah pertama, processed food is always processed food, mau dia daging, mau dia vegetarian, mau dia vegan, itu tetap adalah processed food, dan processed food tetap tidak akan bagus buat diri kita. Dan juga cara pemprosesannya seperti apa, it will have impacts on environment karena larinya udah ke chemicals ya, atau kalau non chemicals diproses sendiri di rumah juga itu pasti ada wastage yang terjadi. So, menurut aku sih adanya alternatif meats itu is very good, tapi in moderations. Kalau sudah terlalu banyak nanti efeknya bakal mirip sih dengan daging sih, terhadap diri kita sendiri dan juga terhadap dunia. Kalau aku mungkin lebih ke mindset orang-orang terhadap vegan food kali ya, yang
vegan food itu sebenarnya harus kayak rempahnya banyak, terus harus dibuat sedemikian rupa biar it looks like vegan food, karena mungkin orang-orang tuh mikirnya vegan food mostly expensive gitu. Padahal dengan kita makan sayuran yang ada aja, beli di pasar, it could be as easy as that gitu. Dan kalau misalkan orang-orang memaksakan mindset yang seperti itu, menurutku mereka jadi punya apa ya? Jadi menghalangi diri sendiri untuk be a long time vegans gitu. Soalnya mereka kayak this is not sustainable because I have to buy this organic food, organic vegetables so that my plate looks pretty and it's healthier and all. Jadi karena itu tuh nggak bisa ditemuin sehari-hari dan nggak deket sama kita, jadi it's not sustainable to do. Karena aku kayaknya sempet berada di posisi seperti itu gitu kan. I want it to be perfect, I want this lifestyle to be good. Jadi aku kayak nyari bahan-bahan organik, terus kayak yang belinya di toko organik, kayak merek-merek mahal itu, kayak akhirnya aku nggak bisa maintain that lifestyle. And padahal itu tuh bisa kayak semudah ya udah ke pasar aja gitu, gak usah bikin yang macam-macam. Pesannya cari resource terdekat sih, kayak untuk bisa maintain vegan lifestyle itu tuh nggak harus yang ribet sampai harus pakai bahan-bahan yang organik atau sayuran yang always looks pretty. Just choose from your local farmers atau dari belanja dari pasar terdekat. Dan yang kita beli dari pasar dan local farmers itu nggak cuma sehat juga gitu. It's still healthy. It still has healthy as organic foods. On the other side, kita juga ngebantu petani lokal untuk sustain their life, and also kita juga ngurangin carbon footprint. So choose the easiest way possible. Kalau dari aku beberapa sih. Welcome to the world of plant-based. Pertama, you will be facing a lot of challenges from your friends, from your family, who would question your choice and your lifestyle. Stay true to what your heart tells you. And find out the reason why you want to become a vegetarian or a vegan. That's one. Second thing is, regardless of how people say what your lifestyle is, you stay true to the core, right? Number one, right? The second one is, in the same manner, do not judge those who are not plant-based, because everybody have their own timing. The moment we start judging others, that's the moment when people are going to resist it. Just remember that plant-based or not plant-based, everybody is humans and we are all equal. We are all the same. We have the same place on earth. And the last one, through becoming a plant-based person or a vegetarian or a vegan, whatever you want to label it, just continue to spread it, to spread love and light. And do not try to convert anyone to become a vegan or vegetarian. Nah, itu dia cerita dari Mbak Iren dan Mbak Dea dari Loka Padang bersama Meleka Inisiatif. Menjadi seorang vegetarian memang perlu niat dan konsistensi sebagai kunci menjalani pola hidup yang dipilihnya. Maka sejak awal perlu dicari tahu terlebih dahulu tujuan menjadi seorang vegetarian. Kalian tertarik memulai hidup menjadi seorang vegetarian? Bisa dimulai dengan berkenalan dengan Loka Padang.